Lantas saudara, seperti apa implementasi janji kesejahteraan RT RW yang dijanjikan oleh para pasangan calon gubernur jika terpilih nanti? Kita bahas malam hari ini saudara bersama Billy Mambrasar, juru bicara RK Suswono, Siti Fadila Supari, Ketua Tim Ses Darmakun, Ciko Hakim, juru bicara Pramono Rano. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam, Bang Ciko, Bu Siti. Selamat malam, Mas Ciko. Selamat malam. Siapa ini? Billy. Ada Billy. Baik, saya ingin Billy Mambrasar. Iya, Bu Siti, siap. Baik, saya ingin ke Billy dulu ini. Billy ini, Bung Billy menjanjikan, calon Anda ini menjanjikan memberikan insentif 100 sampai dengan 200 juta per tahun untuk RW. Nah ini apa dasarnya? Kemudian nanti skemanya itu akan bagaimana nih untuk pembagian anggarannya? Jadi tadi data yang dikeluarkan Kompas kan 2.741 RW, tapi kurang lebih kalau dari BPS itu ada 2.749 RW yang tersebar di 267 kelurahan. Nah, masih ada 450 RW itu kumuh, dan 16,30% itu total RW-nya masih belum memperoleh sentuhan program yang memadai. Dan oleh sebab itu ketika kita menurunkan sebesar 200 juta per RW nanti, itu tujuannya adalah menyasar kelompok-kelompok masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalamnya mereka yang kelompok rentan. Kalau di total untuk 2.749 RW dengan anggaran 200 juta itu, totalnya adalah sekitar 710 miliar rupiah. Dan itu berasal dari anggaran peningkatan peran kelembagaan RT, RW, dan LMK yang sumbernya dari APBN. Dan perlu diingat bahwa total anggaran peningkatan peran kelembagaan untuk Jakarta itu ada 909 miliar. Jadi masih ada selisih, artinya jumlahnya sangat mencukupi. Oke, dari APBN, anggarannya APBN bukan APBD? Dari anggaran peningkatan peran kelembagaan RT, RW, dan LMK, tingkat kelurahan yang tersedia itu jumlahnya sebesar 998 miliar. Dan ini bukan baru pertama kalinya Bang Emil melakukan hal ini, karena Bang Emil sudah melakukan program serupa, Mbak, di Bandung, yang namanya program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Jadi semacam smart copying apa yang sudah dilakukan dengan pengalaman beliau yang sangat mumpuni, menyasar ribuan warga Bandung sampai bisa terbantu. Oke, saya kembali ke berarti itu anggarannya menggunakan APBD atau APBN tadi? Menggunakan anggaran peningkatan peran kelembagaan RT RW yang sumbernya pasti dari APBN, kemudian turun menjadi APBD. Oh, senilai 700 miliar itu cukup nanti itu? 710 miliar adalah sumber kebutuhannya, total kebutuhannya, tetapi total anggaran dari peningkatan peran kelembagaan RT RW tersebut itu totalnya 909 miliar, Mbak. Jadi masih ada selisih hampir 200 miliar kalau kita kalkulasikan. Itu tadi kan Anda menyebut bahwa ada yang belum tersentuh, ada yang belum maksimal begitu. Apakah itu akan dilakukan secara bertahap atau semuanya dijembrengin langsung sekian ribu RW itu? Tentunya kan kata kuncinya adalah pendataan, mendata dan menyasar subjek yang tepat. Dan oleh sebab itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, harus dilakukan dengan proses pendataan dulu terlebih dahulu, dan kemudian ada prioritisasi, bukan berarti kemudian ada yang akan dapat, ada yang nggak dapat, bukan. Prioritisasi, ada yang akan dapat, kemudian secara bertahap semuanya pasti akan dapat. Nah, kata kunci dari program ini, Mbak, adalah skema partisipatif. Jadi program ini mendorong partisipasi masyarakat untuk bukan hanya mereka, jadi kita kan bicara RWA, kebutuhannya beda, RWB, kebutuhannya beda-beda nih. Ada yang butuh air bersih, ada yang butuh udara bersih. Masyarakat semuanya diberikan keleluasan untuk secara partisipasi, mengekspresikan mereka tuh butuhnya apa. Dan kemudian dengan kucuran duit ini, mereka akan bisa memprioritisasi apa yang mereka butuhkan, mereka juga lah yang akan membangun. Misalnya itu apabila itu adalah infrastruktur, mereka juga yang akan membangun infrastruktur tersebut. Baik, Bu Siti, kalau kita lihat paslon 1 dan 3 ini janjinya semuanya adalah soal uang ya, insentif gitu, nominal. Tapi kalau kita lihat dari paslon Anda, ini tidak bicara uang begitu, tapi bicara program penguatan komunitas. Kenapa berbeda, Bu Siti, tidak mengikuti jejak ini? Iya, biasanya kalau uang begitu belum tentu bisa sampai ke masyarakat langsung. Biasanya nyantol-nyantol lah, itu biasa. Jadi sampai ke rakyat jadi nggak ada nanti. Nah kalau kita lebih memberdayakan rakyat,
bagaimana uang itu bisa sampai ke rakyat langsung. Ini pengalaman saya waktu saya jadi Menteri Kesehatan ya. Ada suatu program dari untuk apa tuh namanya? Untuk kelurahan zaman dulu. Dan kelurahan dapat dana. Tapi ternyata tidak ada perubahan di dalam kelurahan-kelurahan itu. Dan kemudian setelah diteliti ternyata uang itu akhirnya untuk infrastruktur. Ada yang bikin jembatan, ada yang bikin ini, bikin itu. Karena kalau itu jadi proyek, mereka dapat komisi. Sehingga uang itu tidak sampai ke rakyat. Maka kita lebih memberdayakan rakyat misalkan dengan padat karya. Jadi betul-betul rakyat itu jangan sampai ada yang nganggur. Rakyat itu semua mendapat gaji. Nah itu dengan padat karya itu. Dengan cara seperti itu maka mereka akan sejahtera dan bisa meningkatkan pendidikan dan meningkatkan segala macam. Kalau rakyatnya itu disehatkan dulu. Nah, tapi Bu Siti kalau kebutuhannya di sana misalnya memang butuh membangun sesuatu itu kan tetap akan butuh uang. Itu bagaimana Bu Siti? Ya kan itu ada tadi uang dari APBN kan juga ada. Tadi APBN dan itu pasti juga kita juga ada. Kalau memang sangat butuh kan kebutuhannya beda-beda itu. Itu kita juga perhatikan. Tetapi yang penting adalah uang itu sampai ke rakyat. Jangan nyantol-nyantol di mana-mana. Oh jadi sistemnya nanti semua dikelola oleh pemerintah begitu, tidak langsung diberikan kepada ya, RT. Bagaimana gitu caranya nanti? Misalkan padat karya begitu ya, RT mungkin mengawasi, RW mengawasi, dan pada RT yang sudah kaya-kaya, itu kita bisa lebih mementingkan untuk memperbaiki nasib masyarakat keseluruhannya begitu. Yang miskin dinaikkan, yang sudah kaya juga tidak dirugikan begitu. Jadi baik. Ini memang kita fokuskan pada masyarakatnya murni. Dan baik, kemudian, saya tahan di sana dulu Bu Siti. Mohon maaf, kita bagi dulu waktunya. Saya berikan ke nomor urut 3, Mas Ciko. Kalau Mas Ciko ini paslon Anda mau menaikkan insentif RT RW 2 kali lipat. Jadi menjadi sekitar 4 sampai dengan 5 juta rupiah per tahun. Nah itu nanti itu skema pembiayaannya bagaimana Mas Ciko? Saya rasa kalau kita hitung, kalau dibandingkan dengan 200, kalau kita, udah dengar? Ya. Silakan lanjut. Udah dengar? 200 juta setahunnya Kang Emil, tentunya itu kan lebih rendah ya. Jadi dengan 2 kali lipat, 2 juta untuk RW menjadi 4 juta, RW yang 2,5 juta menjadi 5 juta. Ada prinsipnya gini, kalau kita bicara RT RW, saya mau tarik garis ke belakang dulu. RT RW kita harus bicara soal spiritnya. Kenapa kita bicara soal RT RW? Kenapa paslon-paslon bicara soal RT RW? Karena RT RW itu kita itu kan tinggal di mana RT-nya apa, RW-nya apa. Jadi masyarakat itu semua ada RT dan RW di mana mereka tinggal. RT dan RW dan pengurus RT dan pengurus RW itu kan sesungguhnya adalah community organizer. Mereka juga melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya panjangan tangan tadi dari kelurahan maupun kecamatan. Jadi insentif ini saya rasa suatu hal yang wajar untuk bisa dinaikkan. Untuk apa? Bukan hanya untuk kesejahteraan. Ini kan sebenarnya juga bagian dari dana yang dipakai untuk operasional bagi para pengurus RT dan pengurus RW. Untuk siapa? Untuk niluh. Kalau tanda tangan RT atau tanda tangan RW. Kalau niluh perlu semacam dokumen-dokumen yang perlu disahkan oleh RT dan RW kemudian dibawa ke kelurahan. Dan ini hanya bisa terlaksana dengan cepat atau pilih juga di mana dia tinggal, ya kan? Jadi bisa dilaksanakan dengan cepat kalau RT dan RW-nya juga tidak menyambi dalam tanda kutip. Ya kan, kadang-kadang kan dengan insentif yang begitu rendah, kemudian kadang-kadang kita datang ke RT, kita datang ke RW, ntar dia balik lagi malam, RT-nya lagi ngojek, ya kan. Nah ini hal yang kecil, tetapi harus tetap kita perhatikan, karena mereka juga kerjanya adalah melayani masyarakat. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kalau kita bicara RT dan RW, di situ ada kader PKK, di situ ada Kadjumantik, ada Dasawisma, ada Posyandu, yang kita juga tentunya harus memperhatikan kader-kadernya dan siapa-siapa yang bekerja di situ, yang melayani masyarakat setiap harinya. Saya kebetulan punya anak yang ada yang masih usia 6
dan 3 tahun. Itu beberapa minggu sekali pergi ke posyandu gitu untuk mendapatkan imunisasi, dan juga dibagiin telur, dibagiin susu kecil, ya kan. Nah ini kan ibu-ibu yang di situ juga kita harus perhatikan, karena mereka meluangkan waktu bahkan lebih dari setengah hari untuk melayani masyarakat seperti kita ini. Nah ini yang menjadi perhatian bagi kami. Kenapa? Spiritnya adalah satu. Kalau kita bicara soal kota global, kita bicara soal kota yang menjadi pusat perekonomian nasional, nggak bisa mentereng begitu kalau masyarakatnya masih sulit dalam kehidupannya dan tidak dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi their peers atau masyarakat lainnya. Saya ke Bung Billy dulu. Bung Billy, dengan anggaran yang begitu besar itu kan sekali lagi kita harapnya itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasannya dengan uang yang begitu besar dikelola oleh RT RW itu bagaimana, Bung Billy? Ya, jadi saya coba emphasize ulang lagi bahwa sumber anggaran tadi itu kan menurut Undang-Undang DKJ 2024 itu adalah kurang lebih 5% ya. Skemanya ini ada alternatif yang bisa dipropos yang akan diimplementasikan, yaitu menurut Undang-Undang DKJ 2024 adalah 5% dari APBD yang ditempelkan di dana kelurahan. Dan tentunya kita memiliki mekanisasi yang satu. Pertama adalah pendataan dan survei. Agar yang nanti memperoleh manfaat dari anggaran tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua tentunya menekankan keyword yang tadi Mbak sampaikan adalah akuntabilitas penggunaan anggarannya. Yang juga ditempelkan kepada infrastruktur akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis kepemerintahan. Yang tentunya ada peran BPK di sana yang akan memastikan penggunanya tepat, sasaran dan tidak melenceng. Baik, saya tahan di sana. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, bagaimana kemudian paslon Anda ini bisa yakin program ini kemudian akan membuat masyarakat tertarik dan kemudian bisa memilih calon Anda? Iya, saya kira dan sekarang sudah mulai tertarik ya. Karena kita langsung kepada masyarakat langsung, pada orang-orangnya langsung. Jadi kita tidak bisa seperti para petugas partai yang sangat mewah, rame-rame dan bisa bisa membuat yang gegap gempita gitu. Kita memang tidak bisa karena kita tidak punya dana sebesar yang dari partai. Jadi kami memang approach dan kita akan membuat RT RW itu sebagai pusat komunitas untuk memberdayakan masyarakat. Pusat komunitas untuk memberdayakan masyarakat. Baik, itu yang kami tangkap. Bu Siti, saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, bagaimana kemudian benar-benar ini akan meningkatkan program yang Anda sebutkan tadi, menaikkan dana insentif itu akan meningkatkan juga kualitas daripada RT RW? Singkat saja. Jaminannya apa? Kita nggak bisa menjamin apapun, Milo, tetapi kita bisa berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bicara kenaikan insentif, tentunya tadi kita berbicara soal kemungkinan dari RT dan RW itu kemudian tidak akan menyambi pekerjaannya sehingga pelayanan ke masyarakat itu bisa maksimal. Ya, harapannya seperti itu. PKK dan Risma dan lain-lain juga bisa maksimal apabila mendapatkan insentif yang lain. Apapun itu programnya, tentu yang paling penting adalah implementasinya nanti kalau calon Anda terpilih nantinya. Terima kasih Mas Ciko, terima kasih Bung Billy, terima kasih Bu Siti sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.